Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam semua. Salam AMDG. Salam sehat. Apa kabar semua? Berjumpa lagi dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pertemuan kali ini, kita bersama akan mempelajari materi komunikasi daring. Setelah mempelajari materi ini, semoga kalian dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron, serta mendeskripsikan dan membedakan proses komunikasi sinkron dan asinkron secara tepat. Selamat belajar. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan. 3.10. Menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Kompetensi dasar keterampilan. 4.10. Melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Pengertian komunikasi. Manusia termasuk makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, atau makhluk yang selalu hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan antara yang satu dengan yang lain untuk melakukan banyak hal. Misalnya, melakukan hubungan kerjasama, belajar, berjualan, berkunjung, olahraga, dan sebagainya. Setiap melaksanakan aktivitasnya tersebut, manusia tentu berkomunikasi. Jadi, setiap manusia senantiasa melakukan komunikasi dalam setiap aktivitas sehari-hari. Secara naluriah, makhluk sosial membutuhkan berkomunikasi dengan sesama. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa terjadinya komunikasi. Komunikasi telah digunakan sejak manusia pertama diturunkan ke muka bumi. Seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk komunikasi juga ikut berubah. Jika pada awalnya komunikasi terbatas di lingkungan sendiri, kini jangkauan komunikasi setiap orang makin meluas. Hal ini membuka kemungkinan memperoleh sumber informasi baru dan memperluas lingkup interaksi dan diskusi. Para ahli memaknai komunikasi, antara lain sebagai berikut. Menurut Onong Uchiana Effendi, tahun 2000, komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Dalam situasi yang tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan. menurut P. Hani Handoko, tahun 2002, komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi, dari seseorang ke orang lain. tidak ada kelompok yang dapat eksis tanpa komunikasi. Menurut Stephen P. Robbins, tahun 2002, komunikasi adalah pentransferan makna di antara anggota kelompok. lewat pentransferan makna, informasi dan gagasan dapat dihantarkan. Tetapi komunikasi bukan hanya sekedar menanamkan makna, tetapi juga harus dapat dipahami. Rumusan ilmiah tersebut di atas barangkali tidak mudah dicerna. Definisi atau batasan komunikasi yang lebih merakyat dan mudah dipahami adalah seperti yang dikemukakan oleh Mas Rimi dalam buku berjudul Pelajaran Bahasa Prancis untuk Pemula tahun 2003, dalam bahasa Betawi sebagai berikut. Gua ngomong, lu ngerti, lu ngomong, gua ngerti. Atau dalam ragam tulis akan berbunyi sebagai berikut. Komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, jika Anda yang berbicara, saya mengerti.
Jika Anda berbicara sedangkan mitra bicara Anda tidak mengerti atau sebaliknya, maka komunikasi belum terjadi. Beberapa fungsi dari komunikasi antara lain sebagai berikut. Sebagai informasi, sebagai kendali, sebagai motivasi, sebagai pengungkapan emosional. Sebagai informasi, komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Sebagai kendali, komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Sebagai motivasi, komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja jika itu di bawah standar. Sebagai pengungkapan emosional, bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial. Komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan sosial. Jenis komunikasi. Menurut Stephen Parabons, komunikasi terdiri dari komunikasi verbal berupa komunikasi lisan dan komunikasi tulisan, dan komunikasi nonverbal atau komunikasi nirkata. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan atau lisan maupun ditulis atau tertulis untuk bertukar informasi. Dalam komunikasi lisan, pesan verbal dapat disampaikan dan tanggapan diterima dalam waktu yang relatif singkat. Contoh komunikasi verbal adalah berbincang tatap muka, berbincang melalui telepon, pengumuman menggunakan pengeras suara, pidato, dan surat menyurat. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata atau nirkata untuk bertukar informasi. Yang termasuk komunikasi nonverbal atau nirkata, antara lain bahasa tubuh, bahasa gerak, gerak isyarat atau gestur, gambar, ekspresi wajah, kontak mata, atau sentuhan. Berbekal pengetahuan jenis atau kategori komunikasi tersebut, dapat dikatakan bahwa komunikasi adalah perbuatan mentransfer pesan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik secara verbal yaitu lisan menggunakan ucapan, tertulis menggunakan barang cetak atau media digital seperti buku, majalah, laman, atau surel, maupun secara nirkata atau nonverbal menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat atau gestur, serta tekanan atau tinggi nada suara. Kemampuan seseorang berkomunikasi diukur dari seberapa akurat informasi atau pesan yang dikirim oleh komunikator atau pengirim informasi dapat diterima oleh komunikan atau penerima informasi, dan sebaliknya. Hal tersebut juga menjadi ukuran seberapa mahir kita berkomunikasi. Mengasah dan mengembangkan kemahiran berkomunikasi dalam kehidupan keseharian adalah penting, karena dapat membantu keseluruhan aspek peri kehidupan kita, baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan profesional. Kemampuan mengomunikasikan pesan atau informasi secara jelas, akurat, seperti yang dimaksudkan di atas, adalah kecakapan hidup yang sangat vital dan tak dapat diabaikan. Jika Anda merasa belum memilikinya, jangan berkecil hati. Tak ada istilah terlambat untuk meningkatkan kemampuan Anda berkomunikasi, karena hal tersebut akan meningkatkan kualitas hidup Anda. Contoh sederhana adalah ketika Anda melamar pekerjaan.
Saat itu Anda sudah harus menunjukkan kemahiran Anda berkomunikasi. Mulai dari berbicara secara jelas, akurat, tegas, tetapi tetap menjaga sopan santun, menatap mata pewawancara. Satu hal lagi, latih dan biasakan menyimak, atau listen, dengan cermat, tidak sekadar mendengarkan, atau hear, dan menjawab pertanyaan secara cekatan dan cerdas. Tidak tergesa-gesa atau terburu-buru. Pikirkan terlebih dahulu sebelum Anda mengatakan. Hal-hal itulah yang biasanya dituntut pemberi kerja dari seorang pencari kerja. Komunikasi dalam jaringan. Dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, adapun yang dimaksud dengan komunikasi dalam jaringan atau komunikasi daring adalah komunikasi yang menggunakan teknologi digital dengan sarana internet. Dengan kata lain, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Sebelum era digital, komunikasi daring telah ada ketika Alexander Graham Bell, imigran Amerika asal Skotlandia, mematenkan perangkat telepon. Komunikasi daring telah dimulai meskipun menggunakan teknologi analog. Komunikasi daring menggunakan internet dimulai pada tahun 1960-an ketika peneliti Amerika mengembangkan protokol yang memungkinkan mengirim dan menerima informasi atau pesan melalui komputer. Protokol tersebut dinamakan ARPANET, diluncurkan pada tahun 1969 yang kemudian berkembang menjadi internet. Internet berasal dari kata Interconnected Networks yang disingkat menjadi Internet Work atau Internet yang digunakan oleh sekitar 200 juta orang di seluruh dunia pada pergantian milenium ketiga. Munculnya World Wide Web pada tahun 1990-an membuka ruang komunikasi daring yang lebih luas kepada pengguna internet. Internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien, terbukti dengan tersedianya berbagai layanan fasilitas seperti web, chatting, misalnya WhatsApp, Line, Google Meet, email, atau surat elektronik atau surel, Facebook, dan Twitter. Begitu banyak fasilitas yang ditawarkan dalam dunia maya untuk memudahkan terjadinya komunikasi. Setiap orang dituntut untuk cerdas memilih layanan daring yang sesuai dengan kebutuhannya. Keunggulan dan kelemahan komunikasi daring. Komunikasi daring memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan komunikasi konvensional, antara lain sebagai berikut. Dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Efisiensi biaya, efisiensi waktu, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Meningkatkan intensitas berkomunikasi, meningkatkan partisipasi. Dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan komunikasi daring, setiap pengguna dapat melakukan komunikasi di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet dan memiliki sarana yang mencukupi. Efisiensi biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Dengan komunikasi daring, Anda dapat menghemat biaya transportasi. Efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Pesan komunikasi dapat disampaikan pada saat itu juga dalam hitungan detik, walaupun kedua pihak yang berkomunikasi saling berjauhan. Terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Sambil melakukan komunikasi daring, Anda dapat memanfaatkan layanan TIK lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan kelengkapan komunikasi tersebut.
Contoh layanan yang dapat digunakan seperti berbagi layar, presentasi, dan dokumen. Meningkatkan intensitas berkomunikasi. Komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata menjadi aktif saat berkomunikasi di dunia maya. Meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat berpartisipasi dalam diskusi. Selain keunggulan, komunikasi daring juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut. Tidak mewakili emosi pengguna. Memerlukan perangkat khusus. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Menyita konsentrasi. Tidak mewakili emosi pengguna. Intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh, merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami melalui komunikasi daring. Memerlukan perangkat khusus. Dalam pelaksanaannya, komunikasi daring memerlukan adanya perangkat keras dan perangkat lunak. Terlalu banyak informasi yang tidak penting. Dalam komunikasi daring, seringkali informasi yang didapat menjadi terlalu banyak sehingga membuat bingung si penerima. Menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Jenis komunikasi dalam jaringan. Penggunaan jenis sarana komunikasi akan memengaruhi keserempakan waktu komunikasi. Model komunikasi daring dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu komunikasi daring sinkron atau komunikasi daring serempak, dan komunikasi daring asinkron atau komunikasi daring tak serempak. Komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah jenis komunikasi digital yang menggunakan perangkat seperti komputer, smartphone, dan sejenisnya yang terkoneksi dengan internet sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata atau real time. Komunikasi daring sinkron dilakukan pada waktu yang bersamaan oleh pengirim data dan penerima data secara real time. Respons dari penerima setelah dikirimi data langsung seketika membalasnya tanpa penundaan. Contoh komunikasi sinkron antara lain sebagai berikut. Chatting mencakup text chat atau text chatting dan video chat atau video chatting, teleconference, dan video conference. Chatting atau obrolan daring atau percakapan daring merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana mengobrol atau percakapan melalui pesan instan. Chatting merupakan penerus layanan pesan singkat atau SMS yang berbasis teks. Dengan chatting, kita dapat mengirim teks, gambar, emoji, audio file, dan video file. Chatting mencakup teks, chat, dan video chat. Beberapa perangkat lunak obrolan daring atau chatting, antara lain Yahoo Messenger, NetMeeting, WhatsApp, Telegram, Line, Skype, dan Facebook Chat. Text chat adalah sebuah fitur perangkat lunak atau program dalam jaringan internet untuk berkomunikasi dan bersosialisasi langsung sesama pengguna internet yang sedang daring atau yang sama-sama sedang menggunakan internet. Komunikasi teks dapat mengirim pesan dengan teks kepada orang lain yang sedang daring, kemudian orang yang dituju membalas pesan dengan teks, demikian seterusnya. Contoh aplikasi teks chat adalah Google Talk, Yahoo Messenger, Facebook Chat, WhatsApp, Line, KakaoTalk, dan lain-lain. Video chat atau video chatting atau video call atau video phone merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antar pengguna di lokasi yang berbeda. Video chatting biasanya dilakukan melalui perangkat komputer maupun tablet atau smartphone. Video chat merupakan interaksi point to point atau satu ke satu seperti FaceTime dan Skype. Teleconference adalah chatting berupa voice call yang dilakukan secara bersama-sama dan serempak oleh beberapa orang sekaligus.
Contoh, WhatsApp, Telegram, dan Facebook. Video conference merupakan layanan video chat yang dilakukan secara antar pribadi antara 3 orang atau lebih dengan beberapa layanan tambahan seperti berbagi layar, papan tulis, dan lain-lain. Video conference merupakan interaksi multi-point atau satu ke banyak atau banyak ke banyak. Aplikasi video conference misalnya Skype, Google Meet, Zoom Meeting, Big Blue Button, Cisco Webex, dan lain-lain. Video chatting sering disalahartikan dengan video conference. Video chatting merujuk pada komunikasi video di antara 2 orang individu saja atau point-to-point, sedangkan video conference mengacu pada komunikasi video di antara 3 pihak atau lebih atau multi-point. Komunikasi daring tak serempak atau komunikasi daring asinkron adalah komunikasi digital yang menggunakan perangkat komputer dan jaringan internet dan dilakukan secara tidak langsung atau mengalami masa jeda atau masa tunda atau delay time. Respons dari penerima setelah dikirimi data tidak langsung seketika membalasnya. Contoh komunikasi daring asinkron adalah surel atau email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Komponen pendukung komunikasi daring. Terdapat beberapa komponen yang harus tersedia sebelum komunikasi daring dapat dilakukan. Komponen-komponen yang harus disiapkan agar komunikasi daring berjalan dengan baik yaitu komponen perangkat keras atau hardware, komponen perangkat lunak atau software, komponen perangkat nalar atau akal atau brainware, serta internet sebagai saluran transmisi. Komponen perangkat keras secara fisik bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau berbentuk nyata dan dioperasikan. Contoh dari perangkat keras yang diperlukan untuk melaksanakan komunikasi daring adalah komputer, headset, mikrofon, serta perangkat pendukung koneksi internet. Komponen perangkat lunak adalah perangkat yang tidak dapat disentuh atau diraba secara fisik. Komponen perangkat lunak merupakan program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlukan sebagai penjembatan antara perangkat akal atau brainware dengan perangkat keras atau hardware. Program-program yang biasa digunakan dalam pelaksanaan komunikasi daring antara lain Skype, Google Meet, Web Conference. Komponen perangkat daya nalar atau komponen perangkat akal atau brainware dapat diartikan sebagai kemampuan atau soft skill yang dimiliki pengguna atau user yang menggunakan teknologi komunikasi digital. Yang termasuk dalam komponen perangkat daya nalar adalah mereka, manusia, yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Komponen perangkat daya nalar atau brainware pada komunikasi daring antara lain user yang terdiri dari 2 aspek yaitu pengirim pesan yang bertugas mengirimkan pesan ke penerima dan penerima pesan yang akan menerima pesan dan memberikan feedback atau respons dari data yang diterima. Operator, administrator atau admin jaringan. Internet sangat diperlukan untuk memperlancar komunikasi digital secara daring. Internet sebagai saluran transmisi memungkinkan para pengguna dapat melakukan video call dengan kualitas resolusi gambar dan kejernihan suara yang baik di jaringan tertentu, seperti jaringan 4G. Tata krama komunikasi daring. Tata krama komunikasi daring asinkron. Komunikasi merupakan kegiatan yang melibatkan 2 atau lebih orang sehingga perlu diperhatikan tata krama atau etiket dalam melakukannya. Pada komunikasi daring asinkron, kedua belah pihak tidak bertemu langsung sehingga lebih rentan terhadap terjadinya salah paham.
Beberapa contoh tata krama atau etiket dalam menggunakan komunikasi asinkron, terutama saat menuliskan informasi atau pesan, antara lain sebagai berikut. Gunakanlah bahasa yang baik dan sopan. Bedakanlah pemilihan kata sesuai hubungan Anda dengan penerima pesan. Saat berkirim pesan pada guru atau atasan, gunakanlah bahasa yang formal. Saat berkirim pesan pada teman, dapat menggunakan bahasa yang lebih santai. Berbicara kepada guru tentulah berbeda dengan berbicara kepada teman sebaya. Tidak menuliskan seluruh kalimat dengan huruf kapital. Dalam tata krama korespondensi elektronik di dunia maya, penulisan seluruh kalimat menggunakan huruf kapital berarti sama dengan berteriak atau marah. Tidak menggunakan jenis huruf atau font yang beragam. Gunakanlah font standar dengan ukuran yang standar, karena penggunaan font yang beragam akan menyulitkan pembacaan dan melelahkan mata. Kejelasan penulisan subjek surel. Gunakanlah subjek yang dapat langsung dimengerti oleh penerima surel atau email. Perhatikanlah penerima CC dan perhatikanlah juga penerima BCC dari surel. Dianjurkan untuk mengirim carbon copy atau CC ataupun blind carbon copy atau BCC berdasarkan hak membaca surel tersebut. Segeralah menanggapi pesan yang diterima. Beritahukanlah lebih dulu jika membutuhkan waktu tambahan untuk membalas pesan. Tidak meneruskan pesan yang tidak penting, karena tidak semua orang menyukai lelucon, berita, atau gambar yang dikirimkan. Tata krama komunikasi daring sinkron. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan komunikasi sinkron agar tidak terjadi kesalahpahaman. Beberapa tata krama dalam komunikasi sinkron, khususnya video conference, antara lain sebagai berikut. Periksalah peralatan yang akan digunakan. Hadirlah tepat waktu sesuai kesepakatan. Gunakanlah nama asli dan lokasi Anda. Dalam video conference kita akan diminta untuk memasukkan nama pengguna dengan menggunakan nama asli dan lokasi Anda yang benar, misalnya Michael_SMK Strada 2. Hal ini akan memudahkan pengguna lain untuk mengetahui siapa yang sedang berbicara. Sebelum dimulai, cek perlengkapan audio Anda, pastikanlah semua peserta dapat mendengar suara Anda. Jika Anda sedang menggunakan mikrofon, carilah lingkungan yang tenang, jangan sampai ada suara di sekitar Anda mengganggu jalannya konferensi. Jangan lupa menonaktifkan mikrofon Anda jika sedang tidak digunakan. Walaupun tidak bertatap muka dengan peserta lainnya, tetaplah gunakan pakaian yang sesuai dengan acara. Perkenalkanlah diri sebelum berbicara, pastikan suara dapat terdengar oleh semua peserta. Saat Anda dipersilakan berbicara, teruslah berbicara. Jangan berhenti walau untuk bertanya seperti, kedengaran tidak? Atau semacamnya. Jika terdapat masalah teknis, peserta lain akan menginformasikannya. Fokuslah pada diskusi, jangan melakukan aktivitas lain ketika sedang melaksanakan video conference. Sekian, dan terima kasih. Salam sehat. Selamat belajar.